Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas PIJ yang beranggotakan Amelia Inayah, Arisatul Ruliansyah, dan Dwiki Ardiansyah akan sedikit menjelaskan materi terkait dengan pentingnya perencanaan. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan, yang kedua ada proses perencanaan, yang ketiga ada manfaat dan kelemahan, dan yang terakhir itu ada perencanaan yang baik. Memasuki pengertian perencanaan dalam manajemen. Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi di masa mendatang, memutuskan tugas, serta menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Yang poin selanjutnya yaitu terkait dengan proses perencanaan. Dalam proses perencanaan manajemen itu terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, dan yang kedua itu merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga itu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir itu ada mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Inayah akan melanjutkan materi dari Mbak Arisatul, yaitu manfaat dan kelemahan dalam manajemen. Adapun manfaat dalam manajemen yaitu yang pertama, membantu pengelola organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan pengelola organisasi memahami keseluruhan gambaran operasional secara lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, menyediakan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Adapun kelemahan dalam perencanaan yaitu perencanaan mempunyai beberapa kelemahan yang diantaranya yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi pengelola organisasi untuk berinisiatif dan berinovatif. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan atas setiap masalah pada saat terjadinya suatu masalah. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti dengan tidak konsisten. Yang keenam, perencanaan mempunyai keterbatasan untuk mengukur informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang dengan tepat. Yang ketujuh, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Yang kedelapan, perencanaan mempunyai hambatan psikologi bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang dicapai. Yang kesembilan, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif gagasan baru untuk mengadakan perubahan harus ditunda sampai tahap perencanaan berikutnya. Yang kesepuluh, perencanaan juga menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dwiki. Selanjutnya, saya Dwiki Ardiansyah akan melanjutkan presentasi di poin D mengenai perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik tentunya harus dirumuskan. Nah, perencanaan yang baik itu ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah faktual, bahwasannya perencanaan harus sesuai dengan fakta atau kondisi yang ada. Lalu ada logis. Nah, di sini perencanaan harus dapat diterima oleh akal atau logis dan rasional sehingga dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah fleksibel. Artinya, suatu perencanaan harus bisa fleksibel atau tidak kaku sehingga perencanaan bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah komitmen. Di sini perencanaan harus bisa melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah komprehensif. Di sini berarti perencanaan harus bisa menyeluruh
dan mengakomodasi semua aspek yang terkait dalam perencanaan tersebut atau dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, menurut George R. Terry, perencanaan yang baik itu dapat diketahui melalui pertanyaan-pertanyaan dasar, yaitu pertanyaan 5W plus 1H. Yang pertama adalah what atau apa. Ini membicarakan tentang masalah apa yang menjadi tujuan sebuah perencanaan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua adalah why, mengapa. Ini membicarakan mengenai masalah mengapa tujuan tersebut harus dicapai dengan mengapa beragam kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu where, di mana. Ini membicarakan di mana program dan perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Dan yang keempat adalah when atau kapan. Nah, ini membicarakan mengenai kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan diakhiri. Selanjutnya yaitu who atau siapa. Ini membicarakan siapa yang melaksanakan program-program tersebut. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Ini membicarakan tentang bagaimana cara melaksanakan program yang dirancang tersebut. Dengan melakukan kategori di atas, maka seseorang manajer akan mudah dalam melaksanakan program atau kegiatan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan metode yang dilaksanakan terpola secara baik dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai macam objek penunjang pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.